Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pada pagi hari ini semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya, tolong dipimpin dulu nak ya doanya. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Untuk pagi hari ini ya, ibu mengabsen dulu, mengecek kehadiran kalian, apakah kalian semua hadir. Coba lihat di sampingmu, apakah ada temanmu yang tidak hadir? Tadi pagi sudah diabsen, Bu. Semuanya hadir. Ini dulu. Alhamdulillah, berarti anak ibu semuanya sehat ya, datang ke sekolah pagi hari ini. Nah, sekarang ibu memutarkan lagu Indonesia Raya dulu ya. Yuk lagu Indonesia Raya sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini. Nah, untuk anak ibu dipersilahkan berdiri ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu berikan dulu ice breaking ya, biar pembelajaran kita pada pagi hari ini semangat ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Nanti kalau ibu bilang satu, kalian lanjutkan ya. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
Itu minggu semalam kita materi pembelajaran kita mengenai kelangkaan. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita ya. Ini dia. Sekarang kita ke pembelajaran mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia untuk pada pagi hari ini. Tujuannya adalah yang pertama dia mengetahui pengertian kebutuhan. Ya. Yang kedua dia menganalisis perbedaan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga menganalisis macam-macam kebutuhan manusia. Coba Ibu kasih pertanyaan dulu ya untuk materi kita pada pagi hari ini. Siapa yang tahu pengertian dari kebutuhan? Pengertian kebutuhan. Ada? Coba kamu. Apa pengertian kebutuhan? Ya, memiliki suatu barang. Kalau perbedaan keinginan dan kebutuhan? Saya Ya. kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Sementara keinginan adalah segala sesuatu yang diinginkan tetapi tidak harus terpenuhi. Oh iya, tepuk tangan dulu. Yang ketiga ya. Siapa yang bisa menjawab macam-macam kebutuhan itu? Ya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oh iya, tadi tepuk tangan. Sekarang ya, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kebutuhan sudah tadi dijawab kawanmu. Sekarang Ibu perjelaskan kebutuhan itu apa. Kebutuhan adalah suatu keinginan ya, suatu keinginan kita terhadap suatu barang. Contohnya, ini barangnya ya, ini barangnya, ataupun jasa yang harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kehidupan manusia, ya. Itu dia pengertian kebutuhan. Ngerti? Itu kebutuhan. Sekarang Ibu jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, ya. Kebutuhan itu tadi udah Ibu jelaskan, keinginan terhadap suatu barang yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan. Sementara keinginan itu apa? Keinginan kita ya. Misalnya kalianlah, kamu menginginkan apa nak? Contohnya ya, kamu menginginkan satu barang. Jadi kalau keinginan itu adalah sesuatu, baik dia berupa barang ataupun jasa yang diinginkan manusia. Contohnya kita sebagai manusia kan menginginkan satu
kebutuhan primer atau barang pokok ya. Apa dia? Ya, dia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Jadi kalau kita tidak memenuhi kebutuhan pokokmu, itu akan sangat berpengaruh kepada kelangsungan hidupmu. Contohnya ya, sandang. Apa itu sandang? Aduh. Ya. Kalau pangan itu adalah makanan. Iya, kalau papan apa? Iya, betul. Sekali. Itu dia contoh dari kebutuhan primer ataupun kebutuhan pokok. Yang kedua, kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tambahan. Kebutuhan itu adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi kebutuhan primernya sudah terpenuhi, baru kebutuhan sekundernya itu kita penuhi lagi. Contohnya ya, perabotan. Contoh dari kebutuhan sekunder itu adalah perabotan. Kalian tahu apa itu perabotan? Iya. Kalau perabotan itu di rumah kalian ada kan? Contohnya apa? Kursi, iya. Itulah dia contohnya perabotan. Yang kedua, ya, ada lagi? Iya, tunggal, ada. Lemari, ya. Itu dia. Ya, itu adalah semua kebutuhan sekunder ya. Karena apa? Kebutuhan tambahan ya. Yang contoh selanjutnya ya. Kalau misalnya kebutuhannya itu ada perlengkapan sekolah. Kalau kamu perlengkapan sekolah apa? Ada tasmu kan? Ada sepatu. Itulah dia contoh dari kebutuhan sekunder ya. Yang ketiga ya, ada kebutuhan tersier ataupun barang mewah. Barang mewah. Apa dia itu kebutuhan tersier ataupun barang mewah? Ya, kebutuhan yang dipenuhi ya setelah kebutuhan primer dan sekunder itu ada. Jadi kalau barang mewah itu kita contohnya apa? Rumah mewah yang besar, ya. Pernah kalian lihat rumah mewah yang ada di tempat kita inilah di Mandailing kali ini? Ada. Itu sudah masuk ke kebutuhan tersier. Yang kedua perhiasan. Kalau perhiasan yang memakai siapa? Perempuan ya. Tahu ada gelangnya, ada antingnya. Iya, itu dia masuk ke kebutuhan tersier. Kalau misalnya kapal pesiar itu masuk ke kebutuhan apa? Barang mewah. Masuk. Jadi kalau misalnya kapal pesiar itu tidak semua kita bisa memilikinya ya nak ya. Kalau kapal pesiar itu, kalau misalnya perhiasan mungkin masih bisa kita memilikinya ya. Jadi alangkah lebih jelasnya, Ibu akan memutarkan video pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Coba kalian lihat ya. Jadi diputarkan. Kita tonton dulu ya nak ya. Hai, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ayo semua tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan yang banyak sementara ketersediaan barang terbatas.
Coba anak-anak, ada yang masih ingat apa itu kebutuhan? Ya, betul sekali. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka tidak mempengaruhi kehidupan. Nah sekarang, apa bedanya kebutuhan dengan keinginan ya? Mari anak-anak ikuti pembahasannya dalam materi hari ini, yaitu kebutuhan manusia. Inilah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu, baik berupa barang maupun jasa, yang diinginkan manusia guna mencapai kepuasan, dapat dipenuhi atau baru terpenuhi. Anak-anak, tentu kalian mempunyai kebutuhan yang baik. Bagaimana agar semua kebutuhan terpenuhi? Kalian harus menyusun skala prioritas. Skala prioritas disusun untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang harus dilakukan. Skala prioritas juga membedakan seseorang dari kebutuhan yang dimiliki dan bersifat konsumtif. Nah, anak-anak, sekarang mari kita akan membahas macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya dibagi menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder atau tambahan, dan kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya, sandang, pangan, dan pakan. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya, perabotan rumah tangga atau perlengkapan sekolah. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contohnya, rumah mewah, perhiasan, atau kapal pesiar. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan dan jasmani. Contohnya, makanan dan minuman dan olahraga. Sementara kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contohnya, kebutuhan agama, pendidikan, atau rekreasi. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya terbagi menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan pada masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya, obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang penggunaannya dapat ditambahkan pada masa yang akan datang. Contohnya, uang tabungan bisa digunakan untuk pendidikan masa depan. Selanjutnya, kebutuhan menurut Sujer terbagi menjadi kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya, pakaian, sepatu, dan kacamata. Sementara kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang berhubungan oleh sekelompok orang bersama-sama. Pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, kebutuhan akan jalan, sekolah, dan pasar. Anak-anak, kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia pertama, jenis kelamin, yang
tingkat pendidikan. Ketiga, lingkungan tempat tinggal. Empat, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, tingkat pendapatan. Keenam, status sosial. Dan ketujuh, perbedaan selera. Agar dapat melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada. Apa sajakah alat pemenuhan kebutuhan itu? Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasan kebutuhan dan macam-macam kebutuhan. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sudah sama-sama kita nonton ya video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dari video pembelajaran pada pagi hari ini semuanya sudah jelas ya? Sudah jelas semua anak ibu? Ya. Alhamdulillah ya. Jadi karena sudah jelas pembelajaran kita materi pagi hari ini, ibu akan membagikan tugas ya kepada kalian ya. Nah, jadi minggu semalam ibu sudah membagi kelompoknya ya. Nah, jadi ibu akan bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Dan kelompok 4 dan kelompok 5. Udah tahu kelompoknya nak? Ibu balikkan dulu ya KPD-nya ya. Kelompok 1 ya. Tulis namanya ya. Bikin yang tadi kalau Ibu sudah membagikan gambar tugasnya ya. Coba kalian kerjakan dulu. Silakan jawab di gambar kerja peserta didiknya ya. Tulis di sini nanti ya. Di sini ya. Di sini ya.
Hai, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana? Ini bikin kelompoknya kelompok 2 namanya. Ya, kita kerjakan dulu ya. Lembar kerjanya ya. Tulis itu nama kelompok kalian. Kalian tadi Ibu bilang kelompok 1 kan? Kita berdiskusi dulu untuk menjawab soal yang Ibu berikan sama kalian. Namanya ya. Ini tadi kelompok 4 kan? Ini nanti soalnya kalian jawab di sini ya. Bisa di sini. Buat nama kelompoknya ini kelompok bunga ya. Namanya, juga nama kelompoknya. Baru jawab di sini nanti ya. Kita berdiskusi. Kerjakan di sini, kita berdiskusi dulu ya. Kasih coba-coba. Kalian buat nama kelompoknya. Nanti Ibu bilang kelompok 4 kan? Ya, kelompok 4 kan? Jadi ini nanti kalian jawab soalnya ya. Soalnya di sini ada kebutuhan, syarat kebutuhan dan keinginan ya. Kalian tulis nanti di sini jawabannya, baru nanti kita presentasikan jawabannya. Bisa, ngerti kan?
Kalau ini bisa ya semuanya terjauh semua ya, 1 sampai 5 kan. Ini nomor tugas yang diberikan ya. Dari sini. Nanti kita pakai satu ya. Ini belum berisi ini tengok ini. Nomor 1 ya, nomor 3-nya. Ngerti makan ya? Ada yang
Ada yang kurang jelas ini? Ada yang kurang jelas? Ini nomor 5-nya? Ngerti? Nomor 5-nya?
Ada lagi yang belum jelas.
Semuanya, anak ibu udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai semua kan? Bisa kita presentasikan ya ke depan. Untuk kelompok 1, coba dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perbedaan antara kebutuhan dan keinginan yang menggunakan bahasa. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus kita miliki agar bisa hidup, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Keinginan adalah sesuatu yang ingin kita punya tapi tidak wajib, misalnya handphone mahal atau mainan baru. Kalau tidak dipenuhi, keinginan tidak membuat kita sakit atau susah. Tapi kalau kebutuhan tidak dipenuhi, bisa membahayakan hidup kita. Adakah yang kurang lebih jelas dari kami mempersilakan. Sudah jelas. Kami Berarti sudah jelas presentasi dari kelompok 1 ya? Alhamdulillah sudah jelas. Cukup.
Cukup sekian dari presentasi kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok 2, silakan dipresentasikan nenek ya. Buah jeruk, buah mangga, enak di jus, membuat senang hati. Izinkan kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan bidang-bidang usaha yang dapat menjadi mata pencarian suatu masyarakat. Bidang usaha yang bisa menjadi mata pencarian adalah petani, perikanan, peternakan, perdagangan, dan jasa. Misalnya orang desa banyak yang bertani dan beternak, sedangkan di kota ada yang bekerja sebagai pedagang atau membuka usaha jasa seperti salon dan makan. Sekian dari presentasi dari kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, silakan ya. Buah mangga bagi dengar presentasi kami dong. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Tidak jelaskan untuk jenis permasalahan yang akan dihadapi oleh masyarakat yang bekerja di bidang aplikasi cuaca tidak memenuhi seperti hujan terlalu banyak atau dua sekarang sama yang bisa Dari presentasi kawannya ini sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk kelompok 4, silakan ya. Silakan mempresentasikan kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempersembahkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kelompok kami yang organisasi yang besar kemudian dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan rasa sendiri. Karena jika terlalu banyak pabrik atau industri bisa membuat udara kotor dan sungai tercemar oleh limbah dan iklim perempuan tidak untuk membangun pabrik sehingga lingkungan jadi rusak dan tidak hijau lagi. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.
Sudah jelas. Untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil SKPD kami. Jelaskan solusi yang kamu rasa paling efektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Menurut saya, solusi yang adalah membuka usaha kecil-kecilan seperti jualan makanan atau kerajinan tangan. Pemerintah juga bisa membantu dengan memberikan perhatian dan modal usaha. Dengan begitu, masyarakat bisa punya penghasilan dan tidak hanya tergantung pada satu jenis pekerjaan saja. Jika masih ada yang kurang tepat, bisa disesuaikan atau ditanyakan. Sudah jelas. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipresentasikan semuanya oleh anak ibu ya. Jadi dari presentasi kalian semuanya tadi, apakah sudah mengerti semuanya nak? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Berarti materi pembelajaran kita pada pagi hari ini semuanya anak ibu sudah mengerti ya. Nah, sekarang ibu kita masuk ke refleksi ya. Bagaimana perasaan anak ibu setelah mempelajari materi kebutuhan manusia? Senang. Ya, senang, bahagia. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang ya untuk itu kita ice breaking dulu ya, karena kita sudah menjawab mengerjakan presentasi tentang kerja kelompoknya itu. Kita ice breaking dulu ya, caranya nak ya. Coba ya. Makan Senang.
Radit. Ibu akan memberikan hadiah ya, karena kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini Ibu berikan ya, bukunya ya. Jadi ini bukunya untuk digunakan. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Silakan teman-teman. Udah ya. Nah, sekarang karena udah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, Ibu tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk minggu depan pertemuan kita selanjutnya ya. Tetap semangat untuk anak